Halo pagi teman-teman. Ya sambil goes, gue sambil mau cerita nih ya guys. Jadi ini kejadian baru aja terjadi sama tim gue. Namun hal ini pun pernah terjadi sama gue tahun ini. Nah jadi gue mau cerita deh ke teman-teman semua sekalian ya. Jadi tim gue ini ada teman baik. Tinggalnya di Jakarta. Sedangkan dia ada di Palembang. Hopengnya ini gak pernah mau ambil karena alasannya lu jauh di Palembang sedangkan gue di Jakarta. Kalau ada apa-apa nanti urusnya gak bisa. Lalu tahun ini tiba-tiba tim gue ini dihubungin sama temennya tadi bilang mau ambil. Gak cerita udah mau oke, ujung-ujungnya suaminya tidak setuju. Ya karena nanti kalau temen lu udah gak ada yang di Palembang, nanti yang gantiin siapa? Sedangkan yang gantiin kan leadernya gitu. Dan dia gak kenal sama leadernya, jadi dia gak mau. Kalau di asuransi yang merah, kalau agent gue gak ada, gue bisa digantiin, gue pilih agent yang gue mau. Gitu ceritanya. Jadi gue lebih tenang. Akhirnya sepertinya ya mereka ambil yang merah. Gara-gara agentnya dia bisa pilih. Kalaupun nanti agentnya udah nggak ada, dia bisa pilih agent penggantinya. Bukan harus leader yang menggantikan seperti itu. Intinya seperti itu. Nah teman gue yang di asuransi merah juga demikian. Agentnya udah nggak ada dan dia bisa milih agent yang dia mau. Dan biasa kalau agent lain itu niatnya mau bantu gitu kan ngomongnya, nggak apa-apa, oke sini gue beresin, gue ini singkat cerita udah selesai. Lalu rencananya pengen masuk polis baru ke dia gitu kan. Namun kasusnya di gue, temen gue ini suaminya nggak suka sama asuransi yang merah tersebut gitu. Dia sukanya sama Allianz. Jadi dia inget gue dan teman gue telepon gue, Chan bla 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 bla. Singkat cerita, gue denger cerita dia. Gue bilang, lu buka lah polis sama yang sono aja, yang merah. Karena dia udah bantu lu. Dan singkat cerita, dia bilang suami gue gak suka bla 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 bla. Gue bilang, lu yakin temen lu bakal mau bantuin? Dia pasti kesel lo, gue bilangin ke lu. Enggak, dia mau kok, dia baik kok. Gue udah bilang, dia gak jadi buka karena bla suaminya bla bla. Jadi dia baik-baik aja, gue bilang. Lu yakin? Gue bilang, yakin. Singkat cerita, someday somewhere, temennya ngamuk-ngamuk marah-marah. Temennya ini yang agent yang merah itu ya. Marahnya secara nggak langsung, tapi itu jelas kelihatan banget kalau gue baca ya iyalah wajar lu kesel gitu loh. Sampai ngomong ke teman gue, ya wajar, gue pun kesel kalau sama lu, gue jujur gue bilang. Artinya lu cuma manfaatin gue gitu kan. Lagian lu pikir deh, lu udah dibantu, gue nggak dapet komisi, terus lu masuk sama orang lain. Itu sakit loh hati gue kalau gue gitu. Dan gue rasa dia pun mengalami hal yang sama dan terbukti kan apa yang dia lakukan ke lu benar kan. Gak cerita, gue mau nyampein gini, ini temen yang barusan terjadi ke agent gue, tim gue, dia punya temen punya seperti kepikiran seperti itu. Dia kagak mikir kalau temen yang agent yang dia pilih nanti itu bakal seneng atau enggak gitu loh. Emangnya ada temen dia yang kerja bakti tanpa dibayar? Belum pernah men gue ketemu satu orang yang seperti itu di asuransi. Belum pernah. Jadi yang make sense aja, yang wajar aja gitu loh. Logikanya itu jangan jangan ketutup gitu loh. Pertanyaan gue balik leh, lu sendiri mau nggak gitu loh kalau lu jadi agent atau lu jual apa jasa apapun itu ya. Gue nggak jadi beli sama lu, gue nanya-nanya dong sama lu. Terus gue beli sama orang lain, lu gimana rasanya? Setelah gue beli ada yang rusak, gue minta tolong lu, nggak bayar, nggak dibayar, mau lu? Mau nggak? Kalau pertanyaan gue begitu, kan kagak mau, bener gak? Ini juga sama di asuransi gitu loh. Komisi udah nggak dapet, agent lama yang dapet, terus lu milih gue sebagai agent yang servis lu, tanpa lu buka polis baru. Wah, hebat banget sih itu mah. Memang beberapa kali gue lakukan hal tersebut, tapi bukan jadi servicing agentnya tersebut. Dan memang di alias gak bisa betul. Jadi kalau ada nasabah orang lain yang mau gue jadi agentnya, gak bisa juga memang. Tapi memang ada beberapa case gue bantu aja udah selesai gitu. Dan gue gak harapin lu buka polis atau gimana ya wes gitulah selesai aja. Dan yang gue believe ya rezeki ada aja yang Tuhan yang kasih di lain kesempatan. Gak harus dari dia juga yang kita bantu kan. Tapi pemikiran yang gue mau poin ini, pemikiran yang orang tersebut itu salah gitu loh. Jangan dia pikir bisa gitu. Ada temen yang mau bantuin dengan suka hati, suka rela tanpa dibayar. Impossible man.
Kecuali lu mau barter. Dia udah bantu, jangan ganti servicing agent. Lu buka polis lagi ke dia, belilah buat anak atau istri atau apa. Nah, itu lain cerita. Dia pasti mau bantu lu dengan senang hati, ya. Karena dia dapat new case, new komisi, new business. Kalau lu cuma ganti servicing agent tanpa lu buka polis baru, hati-hati, mukanya jutek lo. Nanti kalau ada apa-apa pun, mau klaim mau apa, lu pikir dia bakal bantu? Belum tentu, men. Belum tentu. Oke, gitu aja dari gue, teman-teman. Ya, semoga bisa kita belajar bareng-bareng. Dan buat tim gue, ya, rezeki nggak akan kemana. Tenang aja. Tuhan pasti gantiin yang lebih baik, lebih bagus, dan lebih besar. Amin. Oke, see you next video, guys. Sampai jumpa ya, teman-teman. Bye-bye.